Man kam krina kekelengan kami, Muria GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpakah kita ibas peanta warienda sinilakokan kita tetap dengar secara virtual. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata arah nas peanta. Mari lebih pengendes kita man Tuhan mindo gegeh ras penampatna gelah banci siang kayu kebenaran firman Tuhan bas paksa enda. Si pebulat ukur taras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, sehken kami bujurman bandu, ibas penemani ras pengkawalindu kegeluhan kami, wari lepas wari, seibas paksa enda, kami litbas mejuah-juah. Malamate kami, arkiteken tergejap man kami, penemani ras pengkawalindu, kegeluhan kami khususna ibas masa-masa pandemi COVID enda, kami tetap mejuah-juah. Sehpak sana ate kami ngorati kebenaran firmandu, kesahdu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ajari ras pepanken katandu kubas pusuh kami. Kam si masu-masu krina Moria, si ikut muat bagini bas PA enda, ibas ingan nanari skala-skala. Kam sinampati singurapi kemahandu, gelah ngasuk kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surasurandu. Ngerana dagi kam Tuhan arah nas PA kami bas paksa enda, ngosikap kami ngaloken firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu, haleluya, haleluya, amin. Moria sini kelengi Tuhan, nas peanta ibas mingguenda, ibuat ibas padan sindekah nari, perjanjian lama, kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18, kami membacakan nas PA kita kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Ijebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Ijebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah ini, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah,
sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Jadi nas PA kita pada minggu ini cukup panjang, tapi merupakan satu cerita yang satu kesatuan. Muria yang kami kasihi, tema kita pada PA kita minggu ini disebutkan, "Tetapkanlah ukurndu, kekekanlah." Ya, bulatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, bangunlah, ya, bangkitlah. Inilah tema kita pada minggu ini. Muria yang kami kasihi, pada waktu Ahab menjadi raja di Israel, kehidupan kerohanian orang-orang Israel sangat buruk. Penyembahan berhala, khususnya penyembahan kepada dewa Baal, sudah menjadi sesuatu yang dilihat setiap hari. Mengapa demikian? Karena istri Ahab, Ijebel sendiri, membawa Ahab dan keluarganya menyembah dewa Baal. Jadi tindakan raja, tindakan keluarga raja yang dengan terang-terangan menyembah kepada dewa Baal membelokkan hati orang Israel dari menyembah Allah kepada menyembah berhala-berhala. Karena itu Elia menantang nabi-nabi Baal yang ada jumlahnya sekitar 450 orang yang hidup dari meja Raja Ahab, yang hidup dari meja Ijebel sendiri.
Elia menantang mereka, konfrontasi. Manakah Allah yang hidup? Apakah Allah yang aku sembah atau Allah yang engkau sembah, yaitu dewa Baal? Kemudian Elia membuat tantangan. Mari kita pergi ke Gunung Karmel. Kemudian diambillah lembu untuk dikorbankan dan ditaruh di atas kayu yang disusun. Kemudian tidak boleh disulut dengan api, dan korban lembu siapa nanti yang habis dimakan oleh api dari langit, maka Allahnya lah Allah yang hidup. Jadi Elia menantang 450 Nabi Baal. Dan tiba waktunya acara itu. Kemudian setelah dipersiapkan segala yang dikorbankan lembu, Elia menyuruh ke 450 Nabi Baal itu untuk berseru memanggil Allahnya, supaya Allahnya itu menunjukkan kuasanya memakan habis korban lembu itu yang telah diletakkan di atas api. Mulai dari pagi sampai sore mereka berseru-seru sambil menoreh-noreh tubuh mereka sehingga keluar darah, tapi korban yang dipersembahkan di atas kayu api itu tetap tidak ada api yang menyentuhnya. Maka tibalah giliran Nabi Elia untuk berseru kepada Allah Israel, Allah yang hidup. Kemudian dia mengolah lembu itu sebagai korban bakaran, menaruh di atas kayu-kayu yang telah disusun, bahkan dia buat air mengalir di sekeliling korban itu. Dan Elia berseru memanggil nama Tuhan Allah Israel. Dan apa yang terjadi? Api turun dari langit, sehingga korban-korban lembu itu dimakan habis oleh api itu. Di sana seruan Elia didengar oleh Tuhan bahwa Allah yang disembah Elia adalah Allah yang hidup. Karena itu Elia menangkap 450 Nabi Baal itu dan menyembelihnya dengan pedang. Jadi luar biasa keberanian Elia. Luar biasa keberanian Elia membunuh 450 Nabi Baal itu dengan pedang. Mengapa Elia melakukan itu? Sebenarnya tujuan Elia supaya lewat apa yang dia lakukan itu hati orang Israel kembali berbalik untuk menyembah Allah yang hidup. Inilah peristiwa yang mendahului nas PA kita. Dan setelah peristiwa itulah Ahab memberitahukan tentang perihal apa yang dilakukan oleh Elia, di mana dia telah membunuh 450 Nabi Baal itu. Ketika Izebel mendengar, dia mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesannya kepada Elia. Apa kata Izebel di sana? Besok kalau aku tidak membunuh engkau seperti salah seorang nabi yang mati itu, maka aku akan dihukum oleh Allah. Artinya Izebel bersumpah bahwa dia akan membunuh Elia. Dan apa yang terjadi? Takutlah Elia. Lalu dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia pergi ke Berseba, ke daerah Yehuda, untuk menjauhkan diri dari ancaman Izebel. Muria yang kami kasihi di dalam Tuhan, kalau kita lihat tadi bagaimana keberanian Elia menantang nabi-nabi Baal, tapi ketika mendengar hanya pesan dari seorang perempuan Izebel, tiba-tiba kita melihat Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Padahal tadi dia berani. Nah, ini tentu satu pelajaran yang penting bagi kita. Ternyata sebagai manusia, nabi termasuk rohaniawan tidak selamanya ada dalam kondisi kuat. Ada waktu-waktunya di mana rasa takut itu mendatangi kehidupan Elia, termasuk kita juga. Jadi orang-orang yang mungkin kita lihat selama ini berani, dalam masa-masa tertentu mungkin entah karena kondisi apa, tapi bisa saja dia tiba-tiba menjadi seorang penakut. Demikian juga sebaliknya, orang yang selama ini mungkin kita lihat penakut, tapi dalam masa-masa tertentu dia dapat saja berubah menjadi orang
pemberani. Jadi yang namanya manusia tidak selalu dalam kondisi fit, tidak selamanya dalam kondisi fight untuk berperang. Ini buktinya Elia yang tadinya sangat gagah berani mendengar ancaman Izebel, dia lari menyelamatkan nyawanya dan pergi ke Berseba. Kemudian apa yang terjadi setelah sampai di Berseba? Dia meninggalkan bujangnya di sana dan dia masuk lagi ke dalam hutan sejauh sehari perjalanan. Wah, kemudian dia tiba di sana di bawah pohon arar. Kemudian di bawah pohon arar itulah dia berhenti. Dia rendahkan diri, dia tidur, dan kemudian apa yang dia katakan di sini, karena dia depresi, karena dia stres, karena dia mengalami ketakutan, karena dia mengalami kehampaan. Apa yang dikatakan oleh Elia, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Inilah gambaran Elia yang sedang mengalami depresi, sedang mengalami putus asa karena persoalan itu. Dan dia mengatakan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Artinya Elia merasa dia gagal. Elia merasa bahwa kerja kerasnya selama ini tidak berbuahkan apa-apa. Kerja kerasnya untuk membalikkan hati umat Israel supaya menyembah Tuhan sepertinya sia-sia. Karena itu cukuplah sekarang, ambillah nyawaku. Biarlah aku mati karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Inilah Elia. Dia jatuh kepada depresi, dia stres, dia merasa hampa sehingga dia merasa lebih baik mati. Dan dia katakan itu kepada Tuhan, cukuplah dan biarlah engkau ambil nyawaku sekarang. Tetapi apa yang terjadi, muria yang kami kasihi di dalam Tuhan, ketika dia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, maka tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, dia melihat di sebelah kepalanya ada roti bakar dan juga sebuah kendi yang berisi air. Kemudian dia makan, dia minum dan berbaring lagi. Itu artinya tanda orang yang sedang mengalami stres, ya. Jadi rasanya ingin tidur, ya. Memang kalau orang stres kan ada beberapa tanda-tanda orang stres. Apa itu? Yang pertama, satu orang stres tidak dapat tidur. Wah, itu pun ada juga, ya. Orang stres tidak dapat tidur. Tapi ada juga orang stres mau tidur terus. Ya, sama juga dengan orang stres tidak dapat makan. Tapi ada juga orang stres mau makan terus. Nah, inilah yang kita lihat Elia di sini, ya. Jadi karena dia stres, dia depresi, dia mau tidur aja, ya. Dan setelah makan tidur lagi. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan berkata, bangunlah, makanlah. Supaya engkau kuat karena perjalananmu masih jauh. Kalau engkau tidak makan, engkau tidak akan kuat untuk melalui perjalanan yang panjang yang akan engkau tempuh. Dan apa yang terjadi? Kita lihat Elia bangun, dia makan, dia minum, kemudian dia berjalan. Dan oleh kekuatan makanan itu, dia sanggup berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Luar biasa. Karena kekuatan makanan dari sorga. Jadi apa yang diberikan oleh malaikat itu kepada Elia bukan makanan biasa, tapi itu adalah makanan dari sorga, ya, makanan rohani yang membuat dia sanggup berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai dia di Gunung Horeb. Dan ketika dia sampai di Gunung Horeb, dia masuk ke dalam sebuah gua dan dia beristirahat di sana. Kemudian apa yang terjadi di dalam gua itu? Ketika dia bermalam di sana, firman Tuhan berkata kepadanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan Allah semesta alam. Di mana dia katakan di sini, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan juga membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Muria yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan kata-kata Elia. Kata-kata Elia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya. Hanya aku seorang diri
dan aku pun sedang dicari untuk membunuh nyawaku. Artinya Elia merasa sendiri. Tidak ada orang yang ikut di dalam pergumulannya. Jadi dia merasa sendiri. Dia merasa tidak ada yang senasib dengannya. Karena itu stresnya, depresinya semakin berat. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka keluar Elia, dia berdiri di atas gunung itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Pertama-tama ada angin besar dan kuat sehingga membelah gunung-gunung dan batu-batu, tapi Tuhan tidak ada di sana. Kemudian terjadi gempa. Di dalam gempa itu juga Tuhan tidak ada di sana. Dan selanjutnya datang api, tapi di dalam api itu juga Tuhan tidak ada di sana. Kemudian Elia mendengar angin sepoi-sepoi basah. Dan Elia menutup mukanya karena dia tahu bahwa Tuhan hadir dalam angin yang sepoi-sepoi basah itu. Dan kemudian setelah Elia mendengar dan firman Tuhan kembali berkata kepadanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dia menjawab hal yang sama. Dia katakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, dan hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Inilah pergumulan Elia. Dia merasa sendiri dan kemudian dia juga sedang dikejar untuk membunuhnya. Sehingga persoalannya begitu dia merasakan beratnya. Muria yang kami kasih dalam Tuhan, apakah kata Tuhan terhadap Elia? Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, dan juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Tuhan mengatakan engkau harus bangkit, engkau harus pergi. Jangan terus ditekan oleh persoalanmu itu, tapi pergilah, bangkitlah, berjalanlah, kembalilah kepada aktivitasmu. Dan kemudian Tuhan juga mengatakan lewat firman-Nya bahwa siapa nanti yang lepas oleh pedang Hazael akan dimakan oleh pedang Yehu, dan siapa yang lepas oleh pedang Yehu akan dimakan oleh pedang Elisa. Dan Elia pergi dari tempat itu dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Muria yang dikasihi oleh Tuhan, tetapkanlah ukurmu, kekekanlah. Inilah tema kita. Bulatkan hati, bangunlah, bangkitlah. Melalui nas firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang tidak mempunyai masalah. Semua manusia memiliki masalahnya masing-masing. Termasuk rohaniawan, termasuk nabi, termasuk rasul. Dan dalam nas PA kita bagaimana Elia juga memiliki masalah dalam tugas kenabiannya. Karena setelah dia bekerja segiat-giatnya, dia berpikir bahwa orang akan berbalik kepada Tuhan. Tapi dia melihat tidak seperti itu. Malah ketika dia bunuh 450 nabi-nabi Baal itu, bukan membuat Ahab bertobat, bukan membuat orang Israel bertobat. Malah justru dia dikejar untuk dibunuh nyawanya. Jadi inilah semua kita punya permasalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya permasalahan. Ada punya permasalahan pekerjaan, ekonomi, hubungan suami istri, anak-anak, ada begitu banyak. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah di dalam kehidupan ini. Namun yang membuat berbeda ialah cara setiap orang menghadapi masalah itu. Itu yang membuat berbeda. Jadi tidak ada manusia yang tidak dikenai masalah, tapi yang membuat berbeda cara seseorang menghadapi masalah itu. Kalau kita lihat di sini, Elia karena takutnya dia lari, dia bersembunyi, kemudian di dalam persembunyiannya dia merasa sendiri. Nah, tapi puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan dia bangkit, oleh pertolongan Tuhan dia bangun, oleh pertolongan Tuhan dia kembali melakukan pekerjaannya. Dia merasa berharga kembali karena Tuhan menyuruh dia, lakukanlah 3 hal ini.
artinya Tuhan terus memakai dia melanjutkan pekerjaannya. Jadi ini yang membuat Elia bangkit. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, kalau kita melihat seseorang kemudian mengalami depresi, seakan-akan putus asa, tidak ada semangat, jangan langsung menghakimi mereka. Supaya jangan kita mengatakan kepada, kok lebih kali pun kamu, gitu aja sih, kok kamu menjadi tidak berdaya, seperti itu aja kok kamu merasa tidak sanggup melewatinya. Jangan. Kita tidak boleh menghakimi orang bahwa orang itu lebay, bahwa orang itu harusnya kuat. Karena seperti yang kami sampaikan tadi di depan, ada waktu-waktunya di mana seseorang ketika ditimpa masalah yang sedikit saja pun menjadi lemah. Jadi sering kondisi kita tidak selalu sama. Sama seperti yang sering saya katakan. Ada orang, wah ketika kita ucapkan kata-kata kasar pun, wah dia tetap ketawa aja. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu, kata-kata yang baik pun kita ucapkan, bisa dia marah. Kenapa? Karena rupanya ada persoalannya. Nah, jadi seperti itulah rupanya hidup manusia. Makanya kita jangan menghakimi. Kalau orang sedang dilanda oleh masalah yang mungkin menurut kita masalahnya kecil, tapi dia sepertinya ditimpa oleh masalah besar, ya mungkin dia sedang mengalami suatu kelemahan, sehingga kita tidak perlu menghakimi mereka. Yang perlu ialah kita harus seperti malaikat, hadirlah dalam hidupnya, katakanlah bangunlah. Kita harus menyemangati mereka, bangkitlah, sama seperti kata Tuhan, pergilah. Jadi kita harus hadir menyemangati orang-orang yang sedang mengalami susah hati. Ya, kita kan sering bukan menjadi penyemangat, ya kan? Begitu orang lain kita lihat susah, ya kita bilang sama dia, kau itu aja masalahmu pun sudah seperti itu, kau nggak tahu apa lagi masalahku. Jadi pada akhirnya bukan kita membantu mereka, kita menceritakan masalah kita lagi sama orang-orang yang bermasalah. Di sini sering tidak connect, ya. Jadi adilit sidah kala sangana lemah, sangana kote, nah jadilah kita penyemangat. Ulah kam itimpa oleh masalahmu, keke kam, lid pasti jalan keluar. Harusnya itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, lewat apa yang kita baca dengan Elia, jangan bawa masalah kita itu sampai tidur. Ya, jadi kita kan sering masalah kita dibawa ke tempat tidur. Di tempat tidur pun kita pikirkan aja terus masalah kita itu, sampai tidur pun nggak bisa. Atau ketika kita tidur menjadi mimpi. Kenapa? Karena masalah kita itu kita bawa ke tempat tidur. Jadi maksudnya jangan biarkan masalah itu menimpa kita. Jadi kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit dari masalah itu dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan masalah kita, mencari jalan keluar. Jadi jangan kita mau ditimpa oleh masalah kita, tapi bangkit, bangunlah. Mintalah petunjuk kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan yang ketiga, nah ini kami pikir apa yang dirasakan oleh Elia penting menjadi perenungan bagi kita. Di mana tadi Elia mengatakan, aku sendiri. Kemudian dia katakan, tidak ada lagi orang yang hidup yang mau menyembah dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Tidak, bukan kamu sendiri, tapi aku telah menyiapkan 7.000 lagi orang yang tidak menyembah Baal dan tidak mencium. Ternyata di luar Elia, Tuhan telah mempersiapkan 7.000 orang yang menyembah dia dengan setia. Jadi memang benar, ketika kita merasa sendiri menghadapi persoalan dalam hidup ini yang sering menjadikan kita depresi. Ketika kita merasa sendiri yang bertanggung jawab atas persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita akan menjadi depresi. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Percayalah, masih ada yang lain, masih banyak orang di luar kita yang juga memperhatikan, yang juga concern terhadap apa yang mungkin kita concern. Dan yang keempat, yang menjadi pelajaran penting juga di sini ialah, ingatlah bahwa ketika kita memiliki masalah besar, jangan-jangan di luar kita ada yang memiliki 10 kali lebih besar dari masalah kita. Ya, mengapa saya berani mengatakan ini demikian? Saya pernah membawa retreat Nomi, ya kan? Jadi membawa retreat Nomi, maka ibas retreat nali acara uga masing-masing Nomi menceritakan bagaimana mereka menjadi Nomi. Ya.
Kemudian ada yang mengatakan bahwa aku Nomi tadingkan perbulanganku aku, maka waktu tadingkan nandai kai pelali erta sen pelalit ras macam-macam. Maka dikasih dia ban singatakan cah aku bagai gelarna tadingkan perbulanganku landekah sa anakku pe mateka. Baru kemudian yang pertama tadi merasa bahwa adi bagai jangkunda lakap kai kelepe ibandingkan ras temanku sina. Jadi sebenarnya kita sering merasa masalah kita besar karena kita tidak tahu bahwa di luar kita ada orang yang masalahnya barangkali 10 kali lebih besar dari kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita sendiri yang punya masalah besar. Ini membuat kita merasa ringan. Oh, lakap akunca punya masalah. Pasti orang lain pun punya masalah juga. Sehingga itu dapat meringankan beban kita. Dan yang terakhir yang mau kami sampaikan kepada kita, sekiranya kita punya pergumulan, punya masalah, jangan diamkan, tapi datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, sampaikanlah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita sehingga kita boleh terlepas dari masalah kita dan kembali melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Dan juga mungkin dalam hal-hal di mana kita telah stres, di mana kita telah depresi, di mana kita telah putus asa, dalam bimbingan PA Moria saya pikir ada sangat baik yang dituliskan oleh pendeta di sana. Dia katakan bahwa bagaimana kita merelaksasi jiwa kita, ya, relaksasi pikiran kita, relaksasi tubuh kita. Jadi kalau kita stres, putus asa, sedang tidak semangat, perlu relaksasi jiwa kita. Bagaimana caranya relaksasi jiwa kita? Baca firman, berdoa, bernyanyi, dan itu akan membuat kita memperoleh kekuatan. Bagaimana relaksasi pikiran? Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semua yang manis, pikirkanlah semua yang baik, pikirkanlah semua yang sedap didengar, keadilan, kebajikan, sehingga itu memenuhi hati kita. Dan bagaimana relaksasi tubuh? Mungkin kita perlu olahraga sedikit, mungkin kita perlu memakan makanan yang enak kita rasa, sehingga itu menyegarkan kembali tubuh kita. Dan kalau itu pun misalnya kita belum mengalami kelepasan dari rasa khawatir, dari rasa hampa, dari keputusasaan, kita berseru kepada Tuhan dan juga kita perlu mungkin meminta pertolongan dari rohaniawan atau orang-orang yang kita percaya yang bisa teman sharing, yang akan menuntun kita supaya kita keluar dari masalah kita. Sekali lagi, kekeken, tetapkan ukur bahwa selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Endam akap kami kata dibata si bacisahkan kami bas kesempatan enda Tuhan si mereka pasu-pasuna man banta maka delit pe pergumulan ta masalah ta Tuhan nampati kita darat ibas persoalan tanari. Amin. Si pebulat ukur ta ras kita tertutup. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini tidak mungkin terlepas dari berbagai-bagai pergumulan permasalahan yang boleh kami hadapi. Biarlah kami boleh belajar dari apa yang terjadi dalam hidup Elia. Biarlah kami boleh mengingat bahwa bukan kami saja yang mengalami masalah-masalah dalam hidup kami, tetapi juga orang-orang lain mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih berat dari persoalan-persoalan yang kami hadapi. Namun satu hal yang pasti, sama seperti Tuhan tidak membiarkan Elia di dalam kesendiriannya, melainkan Tuhan datang menolong, membangkitkan dia, kemudian menyuruh untuk kembali melakukan pekerjaannya. Kami pun percaya Tuhan akan berbuat hal yang sama atas hidup kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendiri, Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh lepas dari pergumulan permasalahan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Sekiranya saat ini keluarga kami Moria-Moria yang memiliki pergumulan di dalam hidup rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, anak-anak dan sebagainya, mari Tuhan Kau hadir dalam hidup mereka, memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka boleh keluar dari masalahnya. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa buat saudara kami, Pertua Bapak Gita Ginting yang sedang dirawat di rumah sakit Fatmawati.
Mari Bapa, Engkau yang menjamah melawatnya, berikan pertolongan-Mu atasnya, khususnya tindakan medis yang dilakukan terhadap pertua kami, obat dan perawatan yang diberikan. Tuhan memberkati dan Tuhan kiranya berkenan mengangkatkan sakit penyakitnya. Berikan kekuatan kepada Nora Nandegita dan anak-anak semua dalam menyemangati, dalam mendampingi pertua yang sedang dirawat di rumah sakit. Pemulihan Bapak Antas Tepu pasca operasi tulang, biarlah Tuhan juga memberkati agar dia boleh segera sembuh dan kembali ke rumah. Demikian juga kami berdoa buat Eli Rasita Brutarigan dalam proses pemulihannya. Mari Bapak Engkau yang memberkati. Dan orang tua kami, beberapa anggota jemaat Tuhan yang dalam pemulihan kesehatan berobat jalan atau berobat di rumah atau karena usia yang sudah lanjut, kami angkatkan doa kami kepada Tuhan. Untuk orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, demikian juga Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Leta Purba Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Stepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Tiga Nevi, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Peranginangin. Demikian juga orang tua kami Naras Bapak Surya Barus, Bapak Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati pengurus Muria Runggun, pengurus Muria Sektor untuk terus dapat melakukan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini, sehingga kami boleh terus melakukan pelayanan-pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin pemerintah kami, khususnya dalam menangani pandemi COVID pada saat ini. Mereka yang bekerja di rumah sakit, biar Tuhan lindungi, khususnya dalam menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mujua-juah man banta krina, bagian nampe anta baswarienda, Tuhan si masuk-masuk kita krina. Salam.